Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Materi ini adalah materi kimia di kelas 11. Sebelum kita belajar, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung masuk saja mempelajari tentang persamaan laju reaksi. Kita bahas dulu definisinya ya. Apa sih persamaan laju reaksi itu? Persamaan laju reaksi ini adalah hubungan kuantitatif antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi yang dinyatakan dalam suatu persamaan. Oke, kita kan sudah tahu nih persamaan reaksi kimia secara umum kita tuliskan seperti ini ya. Ada A plus B dia menjadi C plus D, di mana M, N, P, dan Q-nya ini adalah koefisien. A dan B sebagai pereaksi, sedangkan C dan D dia sebagai produk. Oke, jika persamaan reaksinya seperti ini, nanti kita bisa tuliskan persamaan laju reaksinya berdasarkan definisi yang sudah ada, yaitu hubungan antara konsentrasi pereaksi dengan laju reaksinya. Jadi di sini konsentrasi yang kita lihat hanya konsentrasi reaksi. Jadi yang ada di sebelah kiri tanda panah. Oke, jadi laju reaksi yang kita simbolkan dengan V itu akan sama dengan K. K itu nanti adalah konstanta laju reaksinya dikalikan konsentrasi A. Ini dia konsentrasi A reaksi A dipangkatkan dengan X, kemudian dikalikan lagi dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan Y. Kalau nanti di sini ada 3 reaksinya, berarti nanti dikalikan lagi dengan konsentrasi yang satunya misalnya si C, kita pangkatkan lagi dengan Z. Oke, jadi inilah persamaan laju reaksi untuk reaksi secara umumnya seperti ini. Oke, keterangannya V adalah laju reaksi, K ini adalah tetapan laju reaksi, sedangkan tanda kurung siku A ini menunjukkan adalah konsentrasi zat A, kemudian kurung siku dari B itu berarti konsentrasi zat B, X adalah order reaksi terhadap si A nih, sedangkan Y-nya itu adalah order reaksi terhadap zat B-nya. Nah, ketika X plus Y kita jumlahkan, berarti itu disebutlah sebagai order reaksi, atau disebut juga sebagai order total atau tingkat reaksi. Nah, jika data percobaan diketahui waktu reaksinya, maka laju reaksinya akan berubah, tidak lagi seperti ini dalam bentuk V, tapi kalau diketahui dalam waktu, karena kita tahu V itu ada berbanding terbalik dengan T, atau V itu sama dengan seperti, maka nanti persamaan laju yang sudah kita tuliskan ini, kita ganti V-nya dengan seperti. Diperolehlah seperti ini nanti bentuknya. K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y-nya tetap, yang berubah hanya V di sini kita ubah menjadi seperti. Nah, jadi tergantung nanti di soalnya apakah nanti diketahui dalam bentuk laju reaksi atau waktu reaksinya. Kita lanjut di order reaksi. Apa sih order reaksi? Ini dia pengertian order reaksi, yaitu menyatakan bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Tadi yang X dan Y tadi ya. Jika konsentrasi salah satu zat bereaksi dinaikkan A kali dan ternyata laju reaksinya naik menjadi B kali, maka persamaannya bisa kita tuliskan seperti ini. A pangkat orde itu sama dengan B. Ya, jadi A-nya ini adalah konsentrasi reaksinya, kemudian B-nya ini adalah kenaikan laju reaksinya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Suatu reaksi menjadi 8 kali lebih besar apabila konsentrasi salah satu reaksi dibuat 2 kali lebih banyak. Tentukan order reaksi terhadap reaksi tersebut. Jadi kalau dari kalimat pertama ini, reaksi menjadi 8 kali lebih besar. Berarti ini lajunya ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini diketahuinya adalah B-nya adalah 8 karena B tadi laju ya. Kemudian apabila konsentrasi salah satu reaksi dibuat 2 kali, berarti konsentrasi salah satu reaksinya itu kita simpulkan tadi dengan A. Berarti A-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanya adalah orde reaksi. Kita tinggal masukkan saja ke rumus ini. A pangkat orde sama dengan B. Kita jawab ya. Oke, kita masukkan A-nya tadi adalah 2. Kita masukkan 2 pangkat orde sama dengan B. B-nya adalah 8. Jadi kita pangkatkan ordenya kita misalkan dengan M. 2 pangkat M sama dengan 8. Jadi M-nya ini berapa angkanya? Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 8. Kita peroleh M-nya sama dengan 3. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi order reaksinya kita peroleh itu adalah 3. Oke, ini kita lanjutkan di grafik order reaksi. Ada
beberapa macam grafik order reaksi bentuknya. Yang pertama ketika reaksi tersebut berorder 0. Ya, jadi ini ordernya terhadap di antara konsentrasi dengan laju. Oke, ini dia order 0 bentuknya seperti ini, dia hanya lurus ya seperti ini mendatar. Jadi reaksi dikatakan berorder 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksinya. Jadi berapapun konsentrasinya si A, lajunya dia tetap sama nilainya. Jadi kita bisa tuliskan V sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 ini kan berapapun angka dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi kita bisa tuliskan di sini sama aja V sama dengan K kali 1. Berarti kita bisa tuliskan hanya V sama dengan K saja. Kemudian di order 1. Untuk order 1 grafiknya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi reaksi dikatakan berorder 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksinya dia berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi tersebut. Jadi kalau A-nya dinaikkan 2 kali, berarti dia juga V-nya akan naik 2 kali. Oke, jadi V sama dengan K dikali konsentrasi A-nya pangkat 1 karena dia order 1, berarti V kita tuliskan sama dengan K dikali konsentrasi A. Jadi saatnya tidak perlu ditulis lagi. Kemudian untuk order 2, bentuk grafiknya adalah seperti ini. Dia melengkung atau seperti parabola ya. Reaksi dikatakan berorder 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi tersebut. Jadi kalau kita tuliskan di sini persamaan reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Oke, ini bedanya, ini untuk order 0, order 1 dan order 2. Kita lanjut. Kemudian bagaimana cara menentukan order reaksi? Ada beberapa cara. Yang pertama, jika diketahui beberapa tahap reaksi, maka yang disebut sebagai order reaksi itu akan sama dengan koefisien tahap reaksi yang paling lambat. Ya, jadi contohnya seperti ini. Diketahui reaksi 2H2 plus 2NO dia menjadi 2H2O plus N2 mempunyai tahapan reaksi sebagai berikut. Nah, ini yang pertama disebut sebagai tahap lambat, yang kedua itu sebagai tahap cepat. Ya, jadi ini laju yang lambat, ini laju yang cepat. Tentukan persamaan laju reaksi dan order reaksinya. Jadi dari persamaan ini, karena dia ada beberapa persamaan tahap reaksinya, jadi untuk menentukan order reaksi itu bisa kita tentukan sama dengan koefisien tahap reaksi yang paling lambat. Jadi yang kita lihat hanya tahap reaksi yang lambat, yaitu yang ini yang pertama. Ya, reaksinya adalah NO dengan H2. Jadi kita bisa tuliskan V nanti sama dengan K dikali NO-nya pangkat 2. Kenapa? Karena koefisien NO-nya adalah 2, ya. Kemudian dikalikan H2-nya pangkat 1 karena koefisiennya adalah 1. Bisa kita tulis seperti ini. Jadi kalau ditanya order reaksinya atau order totalnya tinggal kita jumlahkan, yaitu 2 tambahkan dengan 1, jumlahnya adalah 3. Ini kalau dia diketahui beberapa tahap reaksi, tapi tidak selamanya order reaksi itu sama dengan koefisien tahap reaksi ya. Oke, bagaimana jika dia bentuknya yang kedua seperti ini. Jika diketahui beberapa data hasil percobaan, maka untuk menentukan order reaksi suatu zat menggunakan data percobaan zat lainnya yang konsentrasinya sama atau tetap. Kita lihat contohnya, bentuk contoh soalnya seperti ini. Jadi ada eksperimen reaksi NO2 plus CO dia menjadi NO plus CO2. Ini adalah tabel reaksi hasil eksperimennya. Jadi berdasarkan ini diketahui berapa data hasil percobaan. Nah, untuk menentukan order reaksi suatu zatnya, misalnya selalu NO2 atau CO-nya, kita akan menggunakan data percobaan zat lainnya yang konsentrasinya sama atau tetap. Oke, kita lihat nanti di sini ya. Yang ditanya dari soal ini adalah yang A, order reaksi total dan persamaan laju reaksi. Kemudian yang B adalah nilai K atau konstanta laju reaksinya, dan yang C adalah laju reaksi jika konsentrasi NO2-nya adalah 0,3 molar dan konsentrasi CO-nya adalah 0,5 molar. Oke, kita jawab dulu. Kita akan mencari order NO2. Jadi berdasarkan tadi rumusnya, jika kita ingin menentukan order reaksi suatu zat, kita akan menggunakan data percobaan zat lainnya yang konsentrasinya sama atau tetap. Jadi kalau kita mau mencari ordernya NO2, kita harus mencari data CO, konsentrasi CO yang sama. Kita cari CO di sini yang sama, ternyata dia ada di data nomor 2 dan 3. Nomor 2, 3 ya, karena ini nomor 1, 2, dan 3. Oke, berarti kalau kita pakai data 2 dan 3, kita tulis data 2 dan 3 seperti ini.
ya. Ini data kedua, data ketiga. Oke, selanjutnya kita lihat di sini dari 2 ke 4, ini kan konsentrasi NO, ini konsentrasi CO, ini adalah V-nya ya, laju reaksinya ya. Berarti ini NO-nya dari 0,2 ke 0,4 itu naik berapa kalinya? Yaitu dia naik 2 kalinya. Kita pangkatkan X karena karena order reaksi NO2 tadi kita misalkan dengan X. Oke, kemudian V-nya kita bandingkan dengan V. Nah, 8 ke 16 itu naik berapa kalinya? Dia naik 2 kalinya. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 dan kita perolehlah nilai X-nya pasti sama dengan 1. Seperti itu ya. Kemudian kita ke order CO. Kalau kita mencari order CO, berarti kita harus mencari data zat lainnya. Zat lainnya berarti adalah NO2. Kita cari NO2-nya yang sama. Ternyata di sini tidak ada data NO2 ya, konsentrasi NO2 yang sama. Kalau tidak ada data NO2 yang sama, kita boleh pakai data lain selain data yang sudah kita pakai yang tadi yaitu 2 dan 3. Karena 2 dan 3 sudah kita pakai, kita bisa pakai data 1 dan 2. Ya, seperti ini datanya nih, sama seperti ini ya. Jadi kita masukkan semua. Kalau dia tidak ada yang sama, kalau tadi ada yang sama seperti ini kan kita tidak perlu tulis lagi yang tidak sama, kita tulis pangkatnya. Jadi kalau 0,1 ke 0,2 itu kan dia naik 2 kalinya, berarti kita tulis 2 pangkat X karena ini adalah konsentrasinya si NO. Ya, kemudian yang ini dari 0,1 ke 0,2 itu juga naik 2 kalinya, berarti 2 pangkat Y karena ini punyanya si CO. Kemudian sama dengan lajunya ya. Lajunya itu dari 4 ke 8, berarti kita tuliskan dia 2 kalinya juga. Nah, karena tadi X-nya sudah kita peroleh nilainya 1, berarti ini kita masukkan saja langsung 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat Y sama dengan 2. Kita bisa tinggal tulis 2 pangkat Y sama dengan tinggal 2 per 2. Dapatlah 2 pangkat Y sama dengan 1. Nah, berarti 2 pangkat berapa nih yang hasilnya sama dengan 1? Pastilah dia Y sama dengan 0, karena berapapun angkanya ketika dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti adalah 1. Oke, jadi kita peroleh ordernya NO2 adalah 1, sedangkan ordernya si CO adalah 0. Jadi kalau kita cari order reaksi totalnya, tinggal kita jumlahkan X plus Y-nya, yaitu tinggal 1 ditambah 0, diperolehlah hasilnya adalah 1. Kemudian persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksinya bisa tinggal kita tuliskan, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 1, kemudian dikali lagi dengan konsentrasi CO pangkat 0. Atau bisa kita tuliskan dia bentuknya menjadi V sama dengan K kali konsentrasi NO2, karena 1 tidak perlu ditulis dan CO pangkat 0 hasilnya 1. Jadi inilah persamaan laju reaksi dari data percobaan yang ada. Kita lanjut di B ya. Untuk yang B itu yang ditanyakan adalah nilai K-nya atau konstanta laju reaksi. Berdasarkan tadi persamaan laju yang sudah kita peroleh, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2, kita akan mencari nilai K ini dengan memasukkan data nomor 1 boleh, data 2 atau data ketiga. Nah, sekarang kita pakai data 1 aja. Di data 1 itu nilai V-nya tadi adalah 4. Nah, untuk K-nya itu yang kita akan cari. Konsentrasi NO2 di data 1 yaitu adalah 0,1. Jadi 4 sama dengan K dikali 0,1. Jadi kita bisa peroleh K-nya yaitu sama dengan 4 dibagi 0,1 dan hasil K-nya yaitu adalah 40. Jadi inilah harga atau nilai dari konstanta laju reaksinya. Kemudian yang C itu yang ditanya adalah laju reaksi jika konsentrasi NO2-nya adalah 0,3 molar dan konsentrasi CO-nya adalah 0,5 molar. Persamaan laju yang kita pakai tetap yang tadi sudah kita peroleh di awal, yaitu yang di A, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi NO2. CO-nya nggak ada ya, karena CO tadi adalah pangkat 0. Walaupun di soalnya di sini diketahui, tapi tidak masuk ke dalam persamaan lajunya. Oke, yang ditanya laju reaksi yaitu berarti V-nya. Nah, K-nya kan tadi kita sudah peroleh dari B-nya tadi, yaitu 40. Berarti tinggal kita masukkan V sama dengan 40. Kemudian dikali konsentrasi NO2-nya. Di soal diketahui 0,3, tinggal kita masukkan di sini 0,3. Jadi diperolehlah V sama dengan 12 molar per second. Seperti ini ya cara mencari laju reaksi jika diketahui konsentrasi zat-zat reaksinya. Kita lanjut di contoh soal yang kedua. Dari reaksi zat P dan Q diperoleh data sebagai berikut. Ya, ada konsentrasi P, ada konsentrasi Q, dan juga waktu dalam satuan detik. Kalau tadi konsentrasi reaksi dan juga di sini lajunya. Tapi sekarang yang diketahui adalah waktu. Kita tahu yang namanya waktu dengan laju itu berbanding terbalik. Jadi nanti pengerjaannya
kita tinggal balik. Kalau yang tadi V kita langsung masukkan, kalau T waktu itu berarti tinggal seper T-nya, V-nya ya. Yang ditanya adalah tentukan rumus laju reaksinya. Oke, kita mencari dulu orde P. Tadi kalau mau mencari orde P berarti untuk mencari orde P kita akan cari dulu nih data konsentrasi Q yang sama, yaitu berarti data nomor 1 dan nomor 2. Ya, kita cari data Q konsentrasi Q yang sama, yaitu di data 1 dan 2. Kita masukkan seperti ini ya. Jadi kita lihat nih dari 0,3 ke 0,6 itu dia kita tulis seperti ini aja ya. Karena di sini kita dalam waktu biar kamu nanti tidak terbalik yang dimasukin 80 per 40 atau 40 per 80 gitu. Nah, makanya kita tulis di sini ini 0,3 per 0,6 pangkat X sebenarnya sama seperti yang tadi. Nah, ini sama kita lewatin, langsung kita sama dengan T-nya. Jadi kalau di sini dia 0,3, berarti di sini dia sama dengan kebalikannya karena seperti V sama dengan seperti. Jadi kalau gitu dari 80 di sini 40 kita tulis terbalik, jadi menjadi 40 per 80. Seperti ini ya. Jadi jangan ditulis 80 di sini 40 karena di sini yang diketahui adalah waktu. Oke, kalau ini diketahui di sini adalah laju, berarti kamu tulisnya 80 di sini 40. Tapi kalau di sini dia waktu, kita tulisnya berbanding terbalik. Jadi ini adalah konsentrasi yang ke-1, ini konsentrasi yang kedua, berarti ini adalah T yang kedua, ini T yang ke-1. Oke, kita balik. Jadi ini 0,3 ke 0,6 berarti kita sederhanakan itu jadi 1/2 pangkat X sama dengan ini juga dia 1/2 atau setengah. Jadi setengah pangkat berapa yang hasilnya setengah? Dapatlah kita hasilnya X sama dengan 1. Oke, kemudian kita mencari ordenya si Q. Untuk mencari orde Q, berarti kita cari konsentrasi P yang sama. Dengan data konsentrasi P yang sama, yaitu kita peroleh di data nomor 2 dan 3. Kita tulis seperti ini atau mau langsung dari persamaan ini juga boleh. Dari tabel ini. Ya, jadi kita lihat di sini adalah orde Q-nya dari 0,2 ke 0,4 kita tulis saja seperti ini. 0,2 per 0,4 pangkat Y berarti di sini sama dengannya adalah 10 per 40. Ya, karena di sini adalah konsentrasi Q yang kedua, ini konsentrasi Q yang ketiga, tapi di sini berarti T yang ketiga, ini T yang kedua. Oke, berarti ini kita sederhanakan jadi 1/2 pangkat Y sama dengan 1/4. Berarti kita peroleh Y-nya sama dengan 2. Karena setengah pangkat berapa yang hasilnya 1/4, yaitu berarti setengah pangkat 2. 1 pangkat 2 hasilnya 1, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi kita peroleh di sini order reaksi totalnya, yaitu tinggal kita gunakan X dan Y-nya, ya dapatlah hasilnya adalah 3. Kemudian yang ditanya adalah rumus laju reaksinya. Nah, rumus laju reaksi berarti V sama dengan K kali konsentrasi P, kita pangkatkan dengan 1. Kita dapat ordernya 1, sedangkan Q-nya kita pangkatkan dengan 2. Karena tadi order reaksi Q kita peroleh hasilnya adalah 2. Jadi inilah persamaan laju reaksi dari data yang diketahui. Jadi V sama dengan K kali konsentrasi P kali konsentrasi Q pangkat 2. Oke, paham ya? Kita akan melanjutkan di materi tentang penentuan laju reaksi yang berkaitan dengan suhu. Suhu ini kan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Jadi kalau ada suhu, kita pakai untuk menentukan laju reaksinya, kita langsung pakai rumus V2 itu sama dengan N dipangkatkan dengan T2 min T1 per delta T dikalikan dengan V1. Ya. V1 itu adalah laju reaksi awal, ini laju reaksi awal, sedangkan V2 ini adalah laju reaksi akhir atau laju reaksi yang ditanyakan. Kemudian T1 adalah suhu awal, kemudian T2 adalah suhu akhir, dan delta T di sini adalah kenaikan suhunya. Jadi reaksi tersebut mengalami kenaikan suhu sebesar berapa. Nah, N-nya itu adalah kenaikan laju reaksinya. Berapa kali lipat laju reaksi tersebut akan berlangsung. Nah, kalau dia di sini V, kita kan antara V sama T berbanding terbalik. Jadi kalau yang di sini kaitannya diketahui adalah waktunya, yaitu kita tulis T2 itu sama dengan 1/N. Jadi kalau V kita pakainya adalah N, kalau T kita pakainya di sini adalah 1/N. Yang lainnya sama. Jadi di sini T2 min T1 per delta T, di sini tinggal kita ganti menjadi T1. Ya, jadi kalau T1 adalah lama reaksi pada suhu awal, T2 berarti lama reaksi pada suhu akhir. Seperti ini ya. Ini sudah diketahui semua. Jadi bedanya ini, jadi kalau V itu tinggal N, kalau T2 ini dia menjadi 1/N. Karena kita tadi sudah tahu V adalah 1 dari 1/T.
Oke, contoh yang pertama, laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius adalah 4 kali 10 pangkat min 2 molar per second. Berapa laju reaksi pada suhu 60 derajat Celcius jika setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius laju reaksi naik menjadi 2 kali lipat? Oke, kita tulis dulu yang diketahui. T1, karena di laju reaksi pada suhu 20 derajat, dia lajunya 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti T1 adalah 20 derajat Celcius. Kemudian T2-nya di sini laju reaksi pada suhu 60 derajat, ya. Nah, V1-nya tadi diketahui adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Kemudian di sini ada kenaikan suhunya yaitu 10 derajat Celcius, dan juga laju reaksi naik menjadi 2 kali. Berarti ini adalah kenaikan laju reaksinya yang disimbolkan dengan N. N-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanya adalah V2-nya. Karena yang ditanya adalah laju reaksi pada suhu yang kedua, yaitu pada suhu 60 derajat Celcius. Oke, kita langsung jawab. Karena di sini yang diketahui adalah V, yang ditanya juga V, berarti kita pakai rumus yang pertama. V2 sama dengan N pangkat T2 min T1 bagi delta T itu dikalikan V1. Tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. Berarti N-nya adalah 2, T2-nya adalah 60 dikurangi 20 dibagi dengan 10, karena delta T-nya adalah 10, dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 2, karena V1-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2 seperti ini. Oke, kita langsung masukkan lagi. Berarti ditinggal 2. Ini 60 dikurangi 20 adalah 40, dibagi 10 hasilnya 4, jadi 2 pangkat 4, dikalikan 4 kali 10 pangkat min 2 lagi. Ya, jadi kita dapat V2, 2 pangkat 4 adalah 16, dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi kita peroleh 16 kali 4 adalah 64 kali 10 pangkat min 2. Jadi bisa kita tuliskan dia menjadi 0,64 molar per sekon. Oke, ini dia adalah laju reaksi pada suhu 60 derajatnya. Contoh yang kedua, masih berkaitan dengan penentuan laju reaksi yang berkaitan dengan suhu. Contoh kedua, setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 30 derajat Celcius, laju reaksi berlangsung selama 27 menit, hitunglah laju reaksi pada suhu 70 derajat Celcius. Dari sini kita bisa tahu yang diketahui kenaikan suhu. Setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Berarti kita tahu delta T-nya adalah 20 derajat Celcius, laju reaksi 3 kali lebih cepat, berarti itu adalah M-nya sama dengan 3. Jika pada suhu 30 derajat Celcius, berarti itu adalah T1-nya, berlangsung selama 27 menit. Ini menunjukkan waktu, berarti kita tulis sebagai T1-nya, kita tulis dulu di T2-nya ada ya 70 ya. Kemudian ada T1-nya yaitu 27 menit. Nah, yang ditanya adalah hitunglah laju reaksi pada suhu ketika suhunya adalah 70 derajat Celcius. Berarti lajunya yaitu T2-nya. Oke, kita jawab karena berkaitan dengan T, berarti rumus yang kita pakai adalah T2 sama dengan 1/N pangkat T2 min T1 dibagi delta T dikalikan dengan T1. Oke, kita langsung masukkan saja angkanya. 1/N, N-nya adalah 3. T2-nya adalah 70, dikurangi T1-nya adalah 30, dibagi delta T-nya adalah tadi 20. Dikalikan dengan waktu yang pertamanya yaitu 27 menit. Nah, sepertiga, ini tadi 70 dikurangi 30 adalah 40, dibagi 20 hasilnya 2. Jadi sepertiga pangkat 2 dikali 27 menit. Nah, sepertiga pangkat 2 ini sama dengan 1/9, karena 1 pangkat 2 itu hasilnya 1, 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Jadi 1/9 dikali 27, sama aja 27 bagi 9 ya. Jadi diperoleh hasilnya T2 sama dengan 3. Oke, selesai sampai di sini pembahasan kita tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Juga tentang penentuan laju reaksi yang berkaitan dengan suhu. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan di video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, jaga selalu kesehatan kalian. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.